Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Yesus memberi yang terbaik. Kalaupun itu terjadi tidak baik buat kita, Tuhan Yesus sanggup mengubah menjadi kebaikan di dalam kita. Amin. Karena diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Yesus Kristus Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami melihat karya salib-Mu sempurna buat kami Yesus. Apapun yang terjadi, percayalah Yesus beri yang terbaik untukmu. Percayalah, kemurahan Yesus cukup bagimu. Mari sama-sama katakan, apapun yang terjadi, ku percaya Yesus beri yang terbaik untukku. Apa yang ku hadapi, ku percaya kemurahan Yesus cukup bagiku. Hanya di dalam-Mu Yesus ada kesembuhan. Hanya di dalam-Mu Yesus ada kelimpahan. Hanya di dalam-Mu Yesus pasti berkemenangan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Memandang salib-Mu Yesus, ku terima kebaikan-Mu. Memandang salib-Mu Yesus, ku terima kemurahan-Mu. Itulah kekuatan di hidupku. Kebaikan dan kemurahan Yesus mengikuti kita selama-lamanya. Apapun yang terjadi, ku percaya Yesus memberi yang terbaik buat kita, terbaik untukku. Apa yang ku hadapi, ku percaya, sebab kemurahan Yesus cukup bagi kami. Yesus cukup bagiku. Hanya dalam-Mu Yesus, hanya di dalam-Mu Yesus ada kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Ada kelimpahan. Hanya di dalam
percaya Yesus, engkau akan mengalami mujizat yang luar biasa dalam hidupmu. Perkara ajaib terjadi bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam-Mu Yesus ada kesembuhan. Yang sakit engkau boleh percaya, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Amin. Yesus datang untuk memberikan engkau hidup yang penuh dengan kelimpahan. Amin. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Memandang salib-Mu Yesus, ku terima kebaikan-Mu. Memandang salib-Mu Yesus, ku terima kemurahan-Mu. Itulah kekuatan di hidupku. Oh haleluya. Itulah kekuatan di hidupku. Itulah kekuatan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang hancur, darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau sudah selesaikan segala sesuatunya. Sebab di atas kayu salib Yesus katakan finish, sudah selesai. Kami tinggal percaya dan menikmati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh tengok kiri kanan, katakan Yesus mengasihi engkau. Yesus mengasihimu. Haleluya. Meninggikan Yesus dalam hidup kita. Dia yang layak kita puji, Yesus yang layak kita tinggikan. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, amin, untuk melakukan perkara yang hebat.
Yesus buat kita, amin. Jemaat silakan duduk. Saya bersyukur di tempat ini saya boleh melihat jemaat diberkati luar biasa. Kita diberkati luar biasa. Banyak perkara ajaib terjadi di dalam gereja kita. Kemuliaan Yesus makin dipermuliakan sebab Yesus yang ditinggikan dalam hidup kita, amin. Kita akan belajar satu pujian. Yesus, oh Yesus, Dia di atas segalanya. Amin. Terima kasih Yesus, hidup kami berharga di mata Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terbesar dalam hidup kami. Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya buat kami. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Sebab kekuatan kami hanya di dalam-Mu Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Segalanya. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi, kelimpahan terjadi, kemenangan. Mari yang percaya katakan, terjadi di sini. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, mungkin Anda di rumah sakit, Anda sedang menyaksikan tayangan ini dengan tidak sengaja. Mari kita mengajak bersama-sama untuk kita bersama-sama bersatu di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita percaya setiap kali kita makan tubuh Tuhan dan minum darahnya, kita boleh mengingat akan kematiannya di atas kayu salib, menjadi bukti bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita. Dia peduli atas situasi, segala sesuatu yang sedang Anda hadapi. Dan hari ini Dia berkata, makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Apa saja yang kau inginkan, minta di dalam namaku, kamu pasti menerimanya. Karena semua janjinya sudah dijamin melalui penumpahan darah di atas kayu salib. Darah yang suci yang mulia ditumpahkan untuk membenarkan kita, untuk kesalahan dan pelanggaran kita, sehingga melalui pengorbanannya di atas kayu salib, hari ini kita semua diselamatkan. Mari kita angkat tinggi-tinggi tubuh Tuhan dengan penuh percaya, sebab firman Allah berkata, barang siapa makan dagingku, makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan dengan cara yang tidak layak, maka tidak sedikit di antara mereka yang sakit, kemudian mereka menjadi lemah, dan tidak sedikit di antara mereka yang meninggal. Lalu pertanyaan dan yang perlu kita renungkan, seperti apakah cara yang tidak layak itu? Firman Allah berkata, sebab barang siapa makan daging tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan tanpa mengakui tubuhnya, nah itulah yang dimaksud Tuhan. Hari ini kita percaya ketika kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, tubuh Tuhan dihancurkan, dirusak sedemikian rupa, darah bercucuran, supaya firman-Nya digenapi untuk kita, bahwa oleh bilur-bilurnya kita semua menerima kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuh Tuhan mendatangkan keselamatan, kesembuhan, kesehatan, dan umur yang panjang bagi setiap kita yang percaya dan yang makan tubuhnya dan minum darahnya. Sebab pada malam Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengangkat dan mengucap syukur serta berkata, ini adalah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu semuanya memakannya. Makanlah sebab dagingku benar-benar makanan, dan barang siapa makan dagingku, ketahuilah ia mendapatkan kesehatan, kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Segala jenis sakit penyakit, semua sakit penyakit yang masih memiliki nama untuk disebut, sakit penyakit itu harus takluk, tunduk, dan pergi hancur di dalam nama Yesus. Mari kita terima kesembuhan kesehatan kita. Kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhanmu, kesehatanmu. Amin. Anda bisa menikmati roti dengan penuh ketenangan, tidak perlu terburu-buru. Kita akan memiliki waktu khusus untuk mempersiapkan anggur perjamuan. Anda nikmati persekutuan pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hirup nafasmu, lepaskan dan katakan, Bapa terima kasih. Aku menikmati obat di atas segala obat, vitamin di atas segala vitamin. Aku makan tubuh Tuhan, tubuh yang begitu mulia, tubuh yang tidak pernah sakit-sakitan, tubuh yang tidak pernah bisa disentuh oleh virus apapun, tubuh yang tidak pernah rusak oleh sakit penyakit tubuh kekekalan. Dan hari ini kami makan, kami terima tubuh Tuhan. Aku percaya, kami terima. Hari ini juga, saat ini juga kesembuhan terjadi.
segala sakit penyakit yang terjadi, yang dibawa oleh setiap ibu jemaatmu di tempat ini, semuanya hari ini sudah dihancurkan di dalam nama Yesus melalui tubuh Tuhan yang kami nikmati bersama-sama. Amin. Nah, sekarang mari kita siapkan anggur. Kita angkat anggur bersama-sama dengan tangan kanan kita. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan, dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Darahku benar-benar minuman, minumlah dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Yesus berkata, ketahuilah, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu pasti menerimanya, sebab aku melakukannya untukmu. Mari jemaat, mintalah apa saja yang engkau inginkan, apa saja yang engkau butuhkan. Yesus berkata, Yesus mau melakukannya untuk kita. Yesus berkata, bahkan sampai hari ini engkau belum meminta sesuatu apapun di dalam namaku, mintalah di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, semua kami yang ada hari ini, yang menyaksikan tayangan ini hari ini, kami menerima kesembuhan, kesehatan, umur yang panjang. Kami menerima berkat-berkat secara supranatural di tengah-tengah masa yang sukar ini. Kami menerima kekuatan untuk kami tetap kuat di tengah-tengah goncangan yang terjadi. Kami terima segala sesuatu yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Semuanya yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kami semua yang dikasihi-Mu. Kami terima, kami minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah biasa pagi hari ini. Terima kasih untuk hikmat yang terus mengalir bekerja di tengah-tengah kami jemaat. Sehingga kami percaya tidak ada satupun di antara jemaat di tempat ini yang kekurangan hikmat. Semua jemaat melimpah di dalam hikmat Tuhan. Hal-hal yang baru, hal-hal yang tersembunyi, yang tidak pernah didengar, dilihat oleh dunia ini, Tuhan singkapkan bagi kami semua. Sehingga kami bisa melihat setiap peluang-peluang, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, melihat kemurahan, bisa mengerti waktu-waktu yang terbaik, masa-masa Tuhan. Dan kami percaya kami selalu ditaruhkan oleh Tuhan di tempat yang tepat, di saat, di momen yang tepat. Sehingga kami yakin dan percaya semua janji Tuhan yang kami percaya satu persatu digenapi, dipulihkan. Terima kasih Yesus, berkat-Mu turun atas semua kami, semua jemaat-Mu, semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani, mengambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati juga semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang menyaksikan tayangan melalui live streaming, melalui YouTube, Facebook, untuk tayangan ibadah gereja kami GBM. Kami percaya tangan Tuhan yang memimpin tayangan-tayangan kami, dan tangan Tuhan yang mengirimkan, menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga tayangan di gereja ini boleh menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menikmati firman-Mu. Semua jemaat yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama amin, amin, amin. Mari berikan salam shalom kepada kiri kanan muka belakang. Bapak Ibu Saudara, anggukkan kepala ya, katakan Tuhan memberkati. Pak Hen sama Ibu romantis ya, salaman lagi. Oke. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, semua diberkati Tuhan, amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita hari-hari ini adalah merupakan tanda-tanda. Mari katakan bersama-sama, tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda apa Bapak Ibu? Tanda-tanda bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Kapan? Kita tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun manusia yang mengerti, yang bisa memastikan dengan tepat tanggalnya kapan Yesus akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus berkata, waktu murid-murid bertanya, Guru, kapan engkau akan datang? Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu waktu dan masanya.
Ya, bahkan anak manusia pun tidak tahu. Tetapi perhatikan tanda-tanda ini. Nah, Bapak Ibu Saudara. Tanda-tandanya apa Bapak Ibu Saudara? Nah, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Inilah tanda-tanda di akhir dari zaman ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa Bapak Ibu Saudara? Masa yang sukar. Ya, beberapa waktu ini Bapak Ibu Saudara, seluruh kebutuhan hidup primer kita, kebutuhan dasar pokok kita sudah melambung naik. Ya. Bensin, kalau bensin sudah naik, otomatis semua kebutuhan yang membutuhkan transportasi pasti juga ikut menyesuaikan dan naik. Ya. Sehingga kebutuhan hidup kita semuanya naik Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan pekerjaan otomatis akan juga bertambah sulit. Kenapa demikian? Karena perusahaan-perusahaan itu mulai melakukan efisiensi kerja. Mereka akan mencari orang-orang yang tepat, orang-orang yang bisa melakukan banyak hal, sehingga itu mengirit ongkos operasional dari perusahaan. Nah Bapak Ibu Saudara, semuanya terjadi begitu cepat. Keadaan dunia kita hari ini Bapak Ibu Saudara itu sangat jauh berbeda dengan 2-3 tahun bahkan 5 tahun. Kita nggak usah bandingkan 10 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi 2-3 tahun yang lalu kita tidak pernah membayangkan bahwa anak-anak kita akan menjalani sebuah kehidupan yang tidak bisa lagi melihat wajah teman-temannya dengan muka yang utuh. Mereka hanya melihat setengah wajah Bapak Ibu Saudara, pakai masker semua. Dan kita nggak pernah membayangkan kita akan menjalani era baru di mana semua kita harus menggunakan masker. Dan sekarang kalau kita nggak pakai masker itu rasanya masih agak aneh gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah terbiasa pakai masker, bawa hand sanitizer. Ya, bahkan di mal-mal disediakan alat pengukur suhu, alat ini hand sanitizer otomatis. Kadang rusak aja kita masih taruh tangan kita, padahal sudah nggak fungsi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita masih taruh. Nah, era baru dan semua berubah. Semua budaya, gaya hidup berubah total. Semua diputar. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya itu, otomatis perekonomian dunia juga ikut terimbas. Kita kemarin dikejutkan dengan video pendek yang menyatakan bagaimana semua ahli pemimpin dunia berkata bagaimana gambaran dunia kita di tahun-tahun mendatang. Mereka cuma menyebutkan satu kata, gelap. Nah Bapak Ibu Saudara, ini semua persis dengan apa yang Alkitab beritahukan. Bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus untuk kedua kalinya ke dunia ini akan datang masa-masa yang sukar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada kabar baik. Amin. Bagi kita. Makanya saya mendorong Bapak Ibu Saudara, di hari-hari terakhir ini, keselamatan kita hanyalah ketika kita tinggal di dalam rumah Tuhan. Kita datang di tempat ini. Kenapa? Karena di tempat inilah Anda mendapatkan kabar baik. Anda mendapatkan pengharapan di tengah-tengah kabar-kabar yang menakutkan, di tengah-tengah orang-orang yang dipenuhi dengan rasa takut, khawatir, dan cemas akan kehidupan mereka. Di tempat ini Anda diberitahukan, ada pengharapan, ada kabar baik, ada terang di tengah-tengah kegelapan yang akan menimpa dunia ini. Dunia ini akan bertambah jahat semakin mendekati kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Manusia akan bertambah jahat, kasih kebanyakan orang akan bertambah dingin. Orang akan mementingkan dirinya sendiri. Itu yang akan terjadi dan sedang terjadi. Bagaimana orang-orang diatur sedemikian rupa, bisa tinggal di rumah mereka masing-masing. Pernah terjadi mereka ribut kacau di mal, di pusat perbelanjaan, hanya untuk mencari kebutuhan mereka, menimbun barang kebutuhan mereka. Dan itu semua sudah kita saksikan. Dulu orang tidak mempercayai, enggak mungkin itu. Tetapi generasi kita ini, kita menyaksikan itu semua. Bagaimana orang digiring bisa tinggal di rumah, semua tayangan ibadah bisa dirubah, di-switch dengan begitu cepat. Harus ditayangkan di rumah saja. Bahkan kita dengar slogan-slogan, ya,
2 hari di rumah saja, sekian hari di rumah saja. Waduh Bapak Ibu Saudara, WFH, work from home. Waduh, semuanya terjadi dan sedang digenapi. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tidak perlu takut dan khawatir. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sementara itu terjadi, saya ingin melompat Bapak Ibu Saudara sebentar. Kita bisa seperti ini Bapak Ibu Saudara. Nah, Lukas 21 ayat 27 sampai 28. Pada waktu itu, kapan Bapak Ibu Saudara? Ketika masa-masa sukar itu terjadi, ketika tanda-tanda itu mulai kita saksikan, kita lihat, ya, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Nah, kita menyaksikan ini, mulai terjadi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang pintar sekali di dunia ini berkata, dia menyiapkan satu alat yang akan menggantikan posisi smartphone. Bagaimana manusia nanti nggak usah pakai smartphone, di tubuhnya akan ditato Bapak Ibu Saudara. Nah, tato ini yang akan menggantikan semua informasi, kesehatan kita, data identitas kita, semua aset kita. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu orang ini berkata nanti tato ini akan dikembangkan. Bisa telepon, bisa terima SMS, bisa baca semuanya. Mengerikan. Tetapi Alkitab berkata untuk kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita baca ayat ini 2, 3. Bersama-sama. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab juru selamatmu sudah dekat. Amin. Mari beritahu kiri kananmu, apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah. Amin. Ayo kita bangkit Bapak Ibu Saudara. Angkat kepalamu, angkat wajahmu. Jangan lagi kita tertunduk lesu seperti kebanyakan orang yang tidak mempunyai pengharapan. Anda dan saya yang percaya kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia memberikan jaminan bagi kita sehingga Anda dan saya tidak perlu takut dan khawatir ketika masa-masa itu mulai terjadi. Yesus berkata, angkatlah wajahmu. Bangkitlah, amin. Wah, saya mendengar amin yang sangat keras sekali dalam hati. Amin, amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ya kemarin Pak Yakob bilang kan, sebenarnya amin itu enggak terlalu diperlukan. Karena amin itu untuk kebaikan yang memberkatakan. Ketika Anda berkata amin, itu Anda sedang berkata apa yang dikatakan itu terjadi kepada saya. Jadi ketika itu semua mulai terjadi, tanda-tanda itu mulai terjadi Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan tertunduk Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki Anda dan saya seperti demikian. Tuhan mau ketika itu semua terjadi, Anda tidak perlu ikut menyebarkan berita itu. Amin. Anda tidak perlu memikirkan berita itu pagi, siang, dan malam. Anda tidak perlu cemas, takut, dan khawatir. Apa yang perlu kita lakukan? Bangkit dan angkatlah wajahmu sebab juru selamat kita sudah dekat. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengan tubuh yang fana ini bisa menikmati banyak hal, ya. Bahkan orang sampai takut untuk mati. Kenapa? Karena sedemikian indahnya mereka bisa merasakan manis, asin, gurih, pedes Bapak Ibu Saudara, ya kan, kecut, aduh seger. Nah, apalagi Anda bisa bayangkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, pasti Anda akan menikmati sukacita yang jauh lebih ketimbang Anda ada di dunia ini. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan memiliki tubuh yang baru sama seperti tubuh Yesus, kebangkitan Yesus. Di mana Yesus masih bisa makan ikan bakar. Yesus masih bisa makan roti Bapak Ibu Saudara. Dengan tubuh kebangkitannya. Demikian juga tubuh kita Bapak Ibu Saudara. Orang berpikir, waduh di surga cuma nyanyi-nyanyi tepuk tangan. Wes gak mau ngapa-ngapain. Waduh apa bisa. Masih enak di dunia ini, masih bisa jalan-jalan. Bapak Ibu Saudara, tempat yang terindah di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa menandingi indahnya surga yang sedang menanti kita. Amin. Makanan yang terenak di dunia ini yang kita mungkin gak bisa bayar hari ini. Satu piring lepek kecil aja mungkin harganya puluhan ratusan juta. Kita akan nikmati di surga. Emas yang Anda sulit untuk memilikinya hari ini 1 gram aja
majen mungkin Bapak Ibu Saudara ya. Kita belinya sekarang emas diecer 0,1 gram, 0,01 gram supaya semua orang itu bisa punya emas. Besok di surga Anda wis gak pingin emas. Di mana-mana Anda lihat emas. Amin. Begitu luar biasanya surga. Karena itu ketika semuanya ini terjadi dan sedang terjadi, jangan kita takut, cemas, dan khawatir. Angkatlah wajahmu, bangkitlah sebab juru selamatmu sudah dekat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bahkan di hari yang sama minggu pagi ini di gereja tetangga kita juga punya tema yang sama, yaitu mengenal tanda-tanda zaman. Ya, bicara akhir zaman. Jadi hari ini yang jelas di Puri ada 2 gereja yang topiknya hampir sama. Tetapi hari ini kita akan melihat tanda-tanda zaman dengan perspektif yang berbeda. Bukan lagi perspektif kita ditakut-takuti, tetapi ketika tanda-tanda itu terjadi, ada janji Tuhan, ada pengharapan bagi kita. Amin. Ya. Karena itu kita akan masuk di bulan Oktober ini adalah musim, waktu di mana saudaraku semua akan dibangkitkan dan dipulihkan. Karena memang firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah wajahmu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Dan hari ini firman Allah mau memberitahukan kepada kita. Kenapa? Karena ketika Anda tahu, Anda bisa percaya. Ketika Anda percaya, maka Anda bisa berkata-kata. Dan ketika Anda berkata-kata, maka apa yang Anda ketahui ini akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Kenapa orang sulit berseru kepada nama Tuhan? Kata Paulus, karena mereka tidak pernah percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka nggak tahu. Bagaimana mereka bisa tahu kalau tidak ada yang memberitahukannya? Dan hari ini kita akan mengetahui apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita di zaman-zaman akhir. Sehingga kita tidak perlu takut, cemas, dan khawatir sama seperti orang-orang di luar sana yang tidak memiliki pengharapan kepada Yesus. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di zaman-zaman akhir ini. Melalui hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan di minggu-minggu berikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan kemarin kita sudah belajar tentang makanan. Ya, di tengah-tengah masa yang semakin sulit ini, Alkitab berkata, makanan itu penting bagi kekuatan kita. Makanan kita apa Bapak Ibu Saudara? Yesus. Yesus itu praktisnya dalam hidup kita itu apa sih Pak? Makan Yesus setiap hari. Apa itu? Yang pertama, Yesus menggambarkan firman. Yang kedua, Yesus menggambarkan perjamuan kudus. 2 itu aja. Setiap hari, setiap saat di dalam hidupmu, dengarkan firman sebanyak mungkin, makanlah perjamuan kudus sebanyak mungkin. Itu yang akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi kita sudah baca 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir di mana masa sukar sedang datang kepada kita. Nah, mari kita lihat janji Tuhan. Hosea 6 ayat yang kedua. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Hosea ini kan menubuatkan. Dan Alkitab berkata apa yang terjadi di perjanjian lama itu disingkapkan di perjanjian baru, di generasi kita ini. Nah, Hosea menubuatkan hari-hari terakhir kita Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, Tuhan akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ya, khayah, ditulis khayah. Dan pada hari yang ketiga, perhatikan, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Khayah artinya sustain life, prosperous life, prosperous life. Nah, life forever. Nah, restore to life or health. Nah, Bapak Ibu Saudara, khayah, ya, ia akan menghidupkan kita pada hari sesudah 2 hari. Nah, kata menghidupkan ditulis dengan restore, memulihkan, mengembalikan kehidupan kita, kesehatan kita. Apa yang pernah hilang dari hidup kita, Tuhan kembalikan. Waktu-waktu yang pernah hilang dari hidup kita, kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kita kehilangan harta kita, usia dan kesehatan kita. Tuhan akan menghidupkan pada hari ketiga, setelah hari kedua. Setelah hari kedua itu berarti hari ketiga. Ya. Sesudah 2 hari, artinya masuk hari ketiga.
Ada janji Tuhan akan menghidupkan kita, kaya, restore, mengembalikan, memulihkan. Bahkan ada janji life prosperity, kehidupan yang berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena di tengah-tengah dunia yang gelap, dunia yang menakutkan, dunia yang dipenuhi dengan rasa takut, cemas dan khawatir, Tuhan akan memberkati gerejanya, Tuhan akan memberkati umatnya sedemikian rupa sehingga melalui kehidupan kita banyak orang bisa diberkati. Amin. Ketika Anda lihat penjual rujak, Anda bisa beli rujak bagi ke siapapun. Titip ke gereja bisa. Nanti kita makan sebagian, kita bagi. Ya, kemarin kita kasih rujak sama Pak Hendro. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kami terima beras dari salah satu perusahaan. Ya, diberikan ke gereja ini 25 kilo. Ya. Lalu kita langsung bagikan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bagikan semua. Nah, Tuhan mau hari ini dunia diberkati di tengah-tengah ketakutan mereka, kekhawatiran mereka. Melalui siapa Bapak Ibu Saudara? Katakan melalui saya. Ya. Sekarang tepuk kiri kananmu, katakan melalui kamu juga. Ya. Nah, ada janji Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk jadi berkat. Memberikan sesuatu bagi orang lain kalau kita tidak memilikinya. Tentu saya percaya Tuhan akan memberkati kita terlebih dahulu dengan melimpah-limpah. Supaya oleh hidupmu semua orang akan diberkati. Amin. Nah, itulah kenapa harus ada janji kelimpahan. Saya berdoa Anda semua pagi hari ini bisa menangkap hari ini. Amin. Coba tanya siapapun orang di tengah-tengah dunia ini hari-hari ini. Mereka semua bilang, nggak ngerti Pak. Saya jangankan mikir tahun depan, hari-hari ini kita nggak ngerti mau ngapain. Dan mereka butuh Anda dan saya. Amin. Tuhan akan memberkati kita. Supaya oleh hidup kita semua orang akan diberkati. Loh Pak, bagaimana mungkin mereka kan gak percaya Yesus. Bapak Ibu Saudara ingat, kita memiliki Tuhan yang mengasihi bukan hanya kita. Tapi dia mengasihi seisi dunia ini. Amin. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada orang yang percaya. Bukan? Kepada siapa? Dunia ini. Kepada orang jahat, orang baik, orang benar, orang tidak benar. Tuhan tetap menurunkan hujan pada waktunya. Tuhan memberikan matahari. Dan Tuhan tahu hari-hari ini banyak orang, banyak umat-umatnya membutuhkan kabar baik. Karena itu Tuhan akan mengutus Anda dan saya dan gereja ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir ya. Pada hari ketiga, setelah hari kedua, janji Tuhan katakan ia akan kaya kita, menghidupkan kita, memberkati kita. Dan akan be quicken, mempercepat. Jadi apa yang Anda usahakan dengan lama, sulit, percayalah kalau Anda bisa menangkap pesan Tuhan hari ini. Akan terjadi percepatan dalam hidupmu, keuanganmu, dalam kesehatanmu. Sehingga oleh apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, semua orang akan mendapatkan kabar baik. Bahkan mereka akan mendapatkan pertolongan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena untuk itulah kita diberkati. Untuk menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengacu pada 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, nah ini, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Berarti Tuhan benar-benar meminta kita untuk memperhatikan hal ini. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Artinya semua mungkin Bapak Ibu Saudara boleh kita lupakan dan Tuhan akan mengingatkan. Tapi yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi kalau kita mengacu kepada nubuatan Hosea, 2 hari itu berbicara 2000 tahun. Setelah Yesus mati dan bangkit. Nah, siapa generasi yang hidup 2000 tahun setelah kematian dan kebangkitan Yesus? Kita, Bapak Ibu Saudara. Kita. Dan janji Tuhan bagi kita setelah hari kedua, yaitu bagi kita generasi hari ketiga, Ia akan menghidupkan kita.
Ia akan memulihkan kita. Ia akan mengembalikan apa yang pernah hilang dari hidup kita. Amin. Anda tidak perlu hidup dalam penyesalan. Kalau cerita, wah dulu saya. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana? Hari ini Anda bisa bangkit dan mengangkat wajah. Hari ini saya lebih diberkati daripada dulu. Amin. Kenapa demikian? Karena hari ini saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Kalau dulu saya nggak mengenal Dia, saya menaruh harapan saya hanya kepada harta, uang, kekayaan. Hari ini harta satu-satunya kekayaan saya adalah Yesus. Amin. Ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita adalah generasi hari ketiga. Amin. Beritahu kiri kananmu, katakan kita generasi hari ketiga. Ya. 2 hari melambangkan 2000 tahun. 2000 tahun dari apa? Kalau kita mengacu ini adalah nubuatan akhir zaman. 2000 tahun sejak Yesus mati dan bangkit. Dan itu adalah generasi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia pada hari ketiga. Ya, kalau kita lihat. Nah ini Lukas ya, yang tadi kita sudah baca. Nah kita kembali ke Hosea. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksudkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh menjaga hidup kita. Tidak melakukan dosa, tidak melanggar dan lain-lain. Tuhan berkata mengenal Dia. Amin. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Yesus berkata Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Thomas berkata, Guru, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, engkau melihat Bapa. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Melalui siapa? Yesus. Hari ini dengarkan Yesus. Makan Yesus lebih banyak lagi. Berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Menikmati Yesus. Dan Yesus itu apa? Tempat peristirahatan kita. Ibrani berkata, satu hal yang perlu kita perjuangkan untuk kita bisa beristirahat. Amin. Siapa yang sudah menikmati istirahat hari-hari ini? Angkat tanganmu. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Yesus adalah tempat peristirahatan kita. Coba tanya Bapak Ibu sehari-hari ini siapa di antara mereka yang bisa hidup tenang, yang bisa berdiam, duduk di tempat ini hari Minggu 2 jam, 1,5 jam hanya untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Enggak ada. Mereka berpikir Pak Minggu tambah rame Pak. Enggak bisa kami meninggalkan Minggu. Waduh Bapak Ibu saudara. Nah kalau Minggu enggak bisa, mau di switch hari apa lagi yang kita bisa duduk dengan tenang mendengarkan firman. Nah perhatikan, Tuhan akan muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ketika kita berbicara hujan, mari kita lihat Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, bukan karena uangmu, bukan karena apapun, tapi karena Tuhan. Amin. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adil dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir. Perhatikan, diturunkan kepada kita 2 jenis hujan. Hujan awal, hujan akhir bersamaan. Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Ada percepatan. Kenapa demikian? Karena di Israel mereka menabur benih, lalu mereka menunggu Tuhan memberikan hujan di awal untuk benih mereka bisa bertumbuh. Lalu sebelum mereka panen, tandanya adalah mereka tunggu hujan akhir. Itu adalah waktunya kita panen. Dan hari ini Yoel juga menubuatkan akhir zaman. Hari-hari ini untuk generasi ketiga, orang-orang yang hidup sebagai generasi ketiga, Tuhan memberikan hujan awal dan hujan akhir bersamaan supaya terjadi menabur, menuai dengan cepat. Kenapa? Karena kedatangannya sudah semakin dekat. Artinya apa? Kesukaran akan semakin bertambah. Dan dunia membutuhkan kita, gereja Tuhan hari-hari ini. Amin. Kenapa? Karena hanya ada janji berkat bagi kita orang-orang yang dikasihinya. Tempat-tempat pengirikan akan menjadi penuh gandum. Amin. Lumbung-lumbung Anda
tempat pemerasan, kelimpahan anggur dan minyak. Kenapa? Karena musim menabur, musim menuai begitu cepat silih berganti sampai lumbung-lumbung nggak bisa menampung lagi, melimpah-limpah. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa menangkap pesan profetik dari Tuhan di zaman akhir ini. Kita tidak sedang ditakut-takuti. Coba Anda perhatikan, dengarkan khotbah akhir zaman dari tempat ini dengan gereja lain. Gereja lain Anda akan ditakut-takuti. Karena itu, jangan sampai kita tertinggal. Jangan sampai kita tidak diangkat. Jangan kita menjadi gadis bodoh yang 5, yang tidak mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika kita pulang dari ibadah, kita pulang dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi apa daya, karena kebutuhan lebih kuat. Kita nggak bisa melakukan itu semua. Manusia tahu yang baik, semuanya tahu yang baik, tapi tidak pernah memiliki kekuatan untuk melakukan yang baik. Kenapa? Karena kekuatan itu hanya datang dari Yesus yang ada di dalam kita. Amin. Aku akan memulihkan, restore kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirimkan ke antara kamu. Ada persediaan ilahi, ada kelimpahan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi kita. Kenapa kita perlu dilindungi? Perhatikan, penyakit-penyakit lama bertambah menakutkan, penyakit-penyakit baru bermunculan. Siapa yang menyangka 2 tahun ini seluruh dunia tunduk takluk kepada satu jenis penyakit yang namanya virus COVID-19. Yang beranak cucu sedemikian rupa dan menebarkan ancaman ketakutan. Hari ini dan hari seterusnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi satu hal yang kita tahu, ketika semua yang sukar ini terjadi, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan mengutus tentaranya yang besar untuk menjaga, melindungi kita. Yang percaya sorakkan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jangan takut dan khawatir dengan anak-anakmu. Jangan takut dan khawatir tentang masa depan mereka. Bagaimana nanti kalau saya meninggalkan mereka? Bagaimana mereka bisa hidup? Apakah mereka bisa segiat saya? Apakah mereka bisa seulet saya? Apakah mereka bisa meneruskan apa yang saya tinggalkan? Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah takut dan khawatir. Bagaimana dengan masa tua kita? Bagaimana dengan akhir hidup kita? Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, akan terus menyertai kita. Amin. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa memutih rambutmu, aku menggendong. Haleluya. Coba Anda praktekkan, datang ke rumah anak atau mantu. Kalau Anda seorang mertua perempuan ngomong sama mantu perempuan, coba gendong mama. Badannya menantu, ini mama piye gitu ya, ibu ini piye gitu. Nah, tapi Yesus, Anda tidak usah minta, Dia akan menggendong kita. Jadi para bapak ibu yang sudah lanjut usia, yang sudah mulai memutih rambutmu, kita tahu sekarang posisi kita di mana? Posisi kita di mana, saudaraku? Digendong Tuhan. Amin. Amin. Anda tidak sendirian. Anda digendong Tuhan. Jadi kalau Anda cabut rambut putihmu, katakan, wow yes, ini tanda aku ada di gendongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Maka aku akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Tidak ada seorang pun jemaat yang kelaparan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Amin. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Kalau kemarin hari-hari yang lalu Anda dipermalukan sedemikian rupa, hari ini dan selamanya janji Tuhan, Anda akan diberkati sedemikian rupa sampai tidak ada lagi orang yang bisa mempermalukan kita. Yang percaya katakan, amin. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk
2 kali Tuhan ucapkan dengan 2 ayat yang berbeda. Itu artinya Tuhan menaruh perhatian yang sangat spesial untuk rasa malu Anda. Bukan berarti kita nggak punya malu Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika ada seseorang yang merendahkan kamu, mungkin karena kondisi keuanganmu, mungkin karena usia kita, mungkin karena tenaga kita, bisa jadi itu anak-anak kita, wis topa, papa wis tuwo, aku aja sudah. Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan kita. Sekalipun kita sudah lanjut usia. Kan ada Paulus berkata, hai Timotius, jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah walaupun kau masih muda. Tapi hari ini saya tambahkan ayatnya. Tuhan juga berjanji bagi kita semua yang lanjut usia. Tidak ada seorang pun yang akan mempermalukan kamu sampai selama-lamanya. Sekalipun kita sudah memasuki usia lanjut. Sebab Tuhan terus menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah perhatikan. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada apa saudaraku? Perkawinan di Kana yang di Galilea. Kita temukan. Hari ketiga ada apa saudaraku? Perkawinan. Jadi di zaman kita ini, ya, kan 2000 tahun setelah kebangkitan Yesus, 1000 tahun, hari ketiga, tahun ke-3000 akan ada perkawinan, pernikahan anak domba. Di tahun-tahun inilah, bukan tahun ini langsung Bapak Ibu Saudara, kita nggak ngerti kapan, tapi di generasi-generasi kita, keturunan kita akan terjadi kedatangan Yesus. Dan ketika kita diangkat akan terjadi pernikahan anak domba Yesus dengan kita jemaatnya. Amin. Haleluya. Hari-hari ini sudah dekat. Alkitab memberitahukan hari ketiga ada perkawinan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 4 ayat 40 sampai 43 dikatakan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus. Ini ceritanya gini Bapak Ibu Saudara, ada seorang wanita sendirian di tepi sumur. Dia adalah seorang yang bukan Yahudi, bukan orang yang percaya, bukan orang Israel. Tapi Yesus datang menjumpai wanita ini. Lalu Yesus memulihkan wanita ini. Kenapa demikian? Karena wanita ini sebelum ketemu Yesus, Yesus berkata, hai ibu, engkau sudah memiliki 5 suami. Dan pria yang sekarang tinggal kepadamu, itu juga bukan suamimu. Artinya berapa pria yang sudah dia tinggal bersama Bapak Ibu Saudara? 6. Wanita ini menikah silih berganti, tidak pernah menikmati kepuasan dengan pasangannya. Saya ingat dengan Salomo yang punya 300 gundik dan sekian, 700 gundik dan 300 wanita, istri. Dia berganti pasangan, gak menemukan kepuasan. Berapa banyak orang hari-hari ini juga silih berganti pasangan, selalu ngomong, waduh ternyata yang saya nikahi kayak gini, waduh penyesalan. Kalau boleh doa, Tuhan jawab satu apa? Ganti pasangan. Bapak Ibu Saudara, wanita ini 6 kali berganti pria dan tidak pernah menemukan kepuasan. Yesus tahu, Yesus datang sebagai pria yang ke-7. Dan hari itu wanita itu dipulihkan. Sampai rasa puasnya mendorong dia lari ke sebuah kampung di Samaria. Kampung orang-orang yang tidak percaya. Dan dia cerita, hai ada orang namanya Yesus, dia tahu semua tentang hidupku. Dan hari ini aku dipulihkan. Dia menjadi penginjil wanita yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, hari itu semua orang menjadi percaya karena perkataan wanita ini. Hai ibu-ibu, kalau Anda merasa sulit berat untuk menyesuaikan dirimu dengan suamimu, ingat, tidak ada pria di dunia ini selain Yesus yang bisa memuaskan kehidupanmu. Yang perlu Anda lakukan, ibu-ibu, jumpailah Yesus sebanyak mungkin. Pria ke-7 ini yang akan membuat kita bisa puas dan bisa menikmati suami kita yang ada hari ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan ngomong-ngomong ke orang lain. Jangan gersah dengan suamimu. Datang sama Yesus, nikmati Yesus. Maka engkau akan lihat penolong yang ada di sampingmu adalah pria yang terbaik, penolong yang sepadan bagi hidupmu. Kalau Anda belum bisa melihat itu enggak apa-apa. Dengar Yesus lebih banyak, nikmati Yesus. Lalu Bapak Ibu Saudara, karena mereka percaya kepada Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka meminta kepada Yesus supaya ia tinggal pada mereka dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu ia pun tinggal di situ berapa hari? 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Di mana Yesus tinggal selalu ada more and more. Amin. Lebih dan lebih.
Dan ketika Yesus tinggal di dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami lebih dan lebih. Amin. Anda akan lebih banyak berbuah. Tema kita tahun 2022. Yesus tinggal berapa hari saudaraku? 2 hari di perkampungan orang-orang Samaria, orang yang bukan Yahudi, orang yang bukan Israel, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan hal ini sama seperti 2000 tahun setelah kebangkitan Yesus. Yesus tinggal bersama kita, orang-orang yang notabene bukan orang Israel. Kita ini seharusnya adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang binasa. Tetapi Yesus, karena dia ditolak oleh bangsanya sendiri, dia berkata, ia datang kepada umat yang bukan kepunyaannya. Siapa mereka? Anda dan saya. Selama berapa lama? 2000 tahun. Dan hari ini kita sudah masuk melewati tahun 2000. Kita ada di tahun 2022. Dan Yesus dikatakan dia bangkit pada hari yang ke-3. Pagi-pagi benar, early morning. Dan kita di angka 2022. 22 adalah angka yang sangat awal pada hari yang ke-3. Dan kita tahu Yesus bangkit hari ke-3 pagi-pagi benar. Ada kemungkinan, tapi tidak ada seorang pun yang tahu sekali lagi. Mungkin di generasi Anda dan saya, kita akan menyaksikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena Yesus bangkit pada hari yang ke-3, pagi-pagi benar. Dan kita masuk di tahun ke-3000, tahun 2022, menjelang tahun 3000. Masuk ke tahun 3000. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan takut dan khawatir. Terima ini dengan sukacita. Kenapa? Juru selamatmu sudah dekat. Amin. Dan ketika juru selamat kita sudah dekat, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus ada janji bahwa Tuhan akan merestore, memulihkan, memberikan hujan awal dan akhir bersamaan. Sehingga lumbung-lumbung kita, tempat-tempat pemerasan kita akan penuh dengan gandum dan anggur. Apa itu artinya? Perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan kisah Lazarus. Nah, perhatikan ayat yang ke-43. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari Samaria, kemana saudaraku? Galilea. Galilea adalah tempat di mana di situ ada pernikahan, kota Kana. Kota Kana itu terletak di Galilea. Galilea ada tempat orang Israel. Pada hari ke-3, Yesus kembali kepada Israel. Di tahun-tahun 3000 inilah Yesus akan datang. Dia mengasihi Israel. Dia juga akan kembali menjemput umatnya. Karena sudah 2000 tahun dia tinggal bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita mau tangkap bahwa kita ini hidup di zaman akhir sebagai generasi pada hari ke-3. The third day generation. Bapak Ibu Saudara, ada janji bagi kita generasi hari ke-3. Akan ada pemulihan. Kelimpahan. Percepatan. Bagi kita yang dikasihnya. Mari yang percaya katakan, amin. Anda tidak perlu takut dan khawatir. Saya minta tolong pemusik bisa mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang menakutkan ini, banyak orang menjadi cemas, takut dan khawatir. Gereja juga mulai menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang mendekati kedatangan Tuhan. Hampir semua gereja dari tahun ke tahun sampai hari ini mereka mengkhotbahkan tentang akhir zaman. Tetapi ujungnya adalah selalu menakut-nakuti jemaat. Jemaat dibuat takut, cemas ketika mereka mengetahui bahwa mereka tinggal di akhir dari zaman ini. Tetapi Tuhan tidak pernah menghendaki demikian. Justru Tuhan memberikan janji yang begitu indah. Dan hari ini kita semua mengetahuinya. Amin. Amin jemaat. Apa janji Tuhan bagi kita yang tinggal pada hari-hari yang terakhir? Tuhan akan mempercepat pemulihan bagi kita. Tuhan akan menurunkan hujan awal dan hujan akhir bersamaan. Sehingga ketika Anda menabur benih, Anda menaruh iman Anda terhadap sesuatu hal. Anda menginginkan rumah, Anda menginginkan mobil, Anda menginginkan kendaraan yang lebih layak. Anda membutuhkan biaya untuk sekolah anak-anak Anda membutuhkan sebuah perusahaan, pekerjaan yang hasilnya lebih banyak lagi untuk kebutuhan hidup Anda. Anda mendoakan sebuah kelimpahan, Anda menaruh benih-benih imanmu di sana. Perhatikan,
Tuhan sedang memberikan hujan awal hari-hari ini. Amin. Supaya benih-benih imanmu bertumbuh. Tidak ada satupun benih yang rusak dan dicuri oleh si jahat. Amin. Dan jangan khawatir, Tuhan tidak menunggu hujan akhir, tapi Tuhan juga langsung memberikan hujan akhir. Supaya apa? Benih-benih iman kita yang mulai bertumbuh ini akan segera bertambah dewasa dan siap untuk kita panen. Amin. Kapan panen raya itu? Hari ini. Hari ini. Saya berdoa Anda akan panen kesehatan demi kesehatan. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi dengan begitu rupa. Di tengah-tengah penyakit yang tidak menentu. Kita nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Tahun depan ada penyakit apa lagi? Ada propaganda apa lagi? Peperangan mulai terjadi. Hal-hal yang tidak diprediksi oleh para ahli ekonom dunia. Orang-orang yang sangat pintar. Mereka nggak bisa membayangkan apa yang terjadi di depan hidup kita hari ini. Mereka cuma berkata gelap Pak, gelap. Tapi hari ini Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan berkata ketika itu semua terjadi, jangan cemas, jangan takut. Bangkitlah karena Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Amin. Angkatlah mukamu sebab kita tahu ketika masa itu tiba, keselamatanmu sudah dekat. Yesus bangkit pada pagi-pagi benar hari ketiga, early morning. Dan hari ini kita masuk dalam perjalanan tahun ke-3000. Kita ada di tahun 2022. Ini adalah angka yang sangat pagi sekali. Kita tidak tahu, bisa jadi 2100, bisa jadi 2050, bisa jadi 2200. Tapi saya yakin tidak mungkin melebihi 2500. Karena pagi-pagi benar Yesus datang, Yesus bangkit. Dan pada hari ketiga ada pernikahan anak domba. Kapan? Hari-hari ini saudara. Dan tanda-tanda sudah mulai digenapi. Itu artinya kita sudah ada di zaman-zaman ini. Dan itu juga menjadi harapan kita. Bahwa apa yang kita taburkan, benih-benih iman kita untuk anak-anak kita, doa-doa kita semuanya akan Tuhan jawab. Pekerjaan Anda, anak-anak Anda akan Tuhan berkati sedemikian rupa. Percepatan, pemulihan, kesehatan, kesembuhan. Kalau Anda berkata, coba dulu aku gak sering minum gula, hari ini saya gak akan kena diabetes. Hari ini Bapak Ibu Saudara, penyesalan Anda akan Tuhan ganti dengan sukacita dan tari-tarian. Amin. Karena pankreas Anda akan Tuhan jamah. Tuhan akan ganti dengan pankreas yang baru. Sebab apa? Sebab kita akan menikmati tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak pernah bisa rusak. Selamat menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang ketiga. Dan selamat untuk menuai besar-besaran hari-hari ini. Amin jemaat Tuhan. Saya berdoa semua jemaat dan semua yang menyaksikan tayangan ini. Sepulang dari tempat ini Anda akan melihat, menyaksikan pekerjaan Anda diberkati jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Semua yang Anda harapkan dan doakan Tuhan akan berikan. Saya lupa, maaf ya, saya mau memberikan tempat. Jadi bersaksi enggak? Itu. Jadi singkat aja ya, silakan maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan. Bagaimana Tuhan menjawab doa yang sudah lama ditunggu dan hari ini dia bersama istrinya mendapatkannya. Shalom jemaat. Jadi saya mau kesaksian dulu sebelum nikah kan saya sama Maya itu sempat ngajuin perumahan. Jadi Maya ngajuin perumahan untuk ibunya, mertua saya. Kalau saya kan nanti untuk ditempati saya sama Maya. Jadi pada waktu itu kan yang di ACC pertama itu saya, karena saya waktu itu masih kerja dan statusnya sudah karyawan lama, jadi disetujui oleh bank. Kalau Maya kan masih karyawan baru, jadi tidak disetujui bank. Lah pergumulan itu lama-kelamaan, terus pokoknya percaya sampai ada pikiran ditunda dulu nikahnya sampai nanti ngajuin perumahan lagi, intinya buat mikirin orang tuanya, buat
bisa beli rumah. Jadi tapi aku sama Maya tetap memutuskan untuk menikah itu. Jadi nanti masalah rumah pokoknya aku mikir Tuhan tetap sediakan untuk orang tua Maya. Jadi kemarin itu ngajuin lagi ada sebuah perumahan juga subsidi di dekat perumahan saya yang di Meteseh Boja Kendal sana. Jadi karena saya sudah ngambil subsidi, jadi kan satu kakak sama Maya. Jadi ngambilnya perumahannya itu ya di lingkup subsidi, tapi dia KPR-nya itu platinum, jadi tidak dapat subsidi. Nah, pada saat itu ngaduin itu yang menjadi saya terheran sama Tuhan itu proses pengajuannya. Jadi itu kan Maya sudah kerjaan tetap di rumah sakit, terus pada waktu itu sekarang ini saya membantu om saya jualan bakso. Jadi kan pekerjaannya kan malah yang diutamakan yang Maya, jadi atas namanya Maya yang untuk ngambil perumahan selanjutnya ini. Nah terus pada saat itu pihak banknya minta penghasilan juga, hitungannya kasarannya hitung-hitungan penghasilan dari yang saya dapatkan dari bakso ini. Nah waktu itu saya bilang saya cuma membantu om saya yang usaha om saya, jadi ya udah Mas enaknya gimana, terus akhirnya dibuatkan saya dibuatkan sebagai karyawan, ada dibuatkan slip gaji dan sebagainya. Sudah, nah, terus kapan Mbak mau disurvei banknya ke bakso? Nggak tahu Mas. Nah yang saya terheran itu biasanya orang survei dari bank siang atau pagi. Nah pada waktu itu kan saya libur karena ada, jadi nggak tahu kapan saya surveinya, nggak tahu. Ternyata itu surveinya malam-malam, nggak ada yang tahu, dan orang bank itu pakai koloran biasa, nggak pakai seragam, nggak pakai apa-apa, maksudnya nggak pakai seragam dari bank gitu, pakai kayak orang biasa, kayak mau beli bakso gitu. Saya dipanggil, disuruh keluar, saya ditanya-tanyain, terus dan pada anehnya lagi pada saat itu baksonya itu ramenya luar biasa. Jadi pihak bank kayak moto-moto itu surveinya kayak aku dalam hati, Tuhan luar biasa sekali pekerjaanmu. Jadi memang baksonya itu ya rame, cuman beda pada saat itu, memang beda sekali. Jadi ramenya itu kayak orang kayak ngantri sembako gitu loh. Jadi berkat Tuhan luar biasa lah. Terus pada saat itu saya tetap bergumul, kan belum ada kepastian ACC atau enggaknya. Nah terus 1 minggu lagi saya menanyakan lagi. Nah terus pada akhirnya puji Tuhan di ACC, tapi ada kendala lagi. ACC-nya itu plafonnya cuman turun banyak sedikit, jadi DP-nya itu jadi aku lebih banyak karena kan aku sudah punya tanggungan di KPR subsidi sebelumnya mungkin, jadi dari pihak bank ACC plafonnya itu cuman sedikit. Jadi ya ini aku percaya masih ada pergumulan lagi nanti untuk kekurangannya. Tuhan yang menyediakan, rumah jasda juga sudah disediakan sama Tuhan, apalagi nanti masalah pembayarannya dan lain sebagainya. Itu kesaksian saya. Biasanya orang bersaksi kalau udah selesai ya, ini ternyata bersaksi ya untuk menyatakan bahwa Tuhan pasti mengawal proses yang sudah dia mulai, juga dia berdiri di sini percaya Tuhan pasti yang akan menyelesaikannya. Amin, jemaat Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, tadi Bu Elsa mengajarkan kita satu lagu baru, tapi sebenarnya itu adalah ciptaan mereka ya, ciptaan dari teman-teman pemusik ya, diaransemen sama Pak Didi. Jadi ini lagu murni lagu kita. Gereja kita hari-hari ini sangat diberkati dengan hikmat, memiliki lagu-lagu yang diciptakan sendiri, dibuat sendiri, mungkin ada sekitar 7-8 lagu. Ya, kita doakan lagu-lagu ini kita bisa rekam, kita buat album yang bisa dinikmati banyak orang. Nah, lagu yang terakhir ini adalah lagu yang sama, yang sangat indah, membuat kita percaya bahwa di masa-masa ini kita percaya Tuhan akan memberkati dan lebih memberkati kita lagi. Amin. Bagian kita apa? Rest, bukan stres. Amin. Banyak orang di luar sana stres, tapi kita rest. Karena kita tahu ketika kita bersyukur, kita akan melihat karya tangan Tuhan
terjadi dalam hidup kita. Ku bersyukur padamu dengan segenap hati, ku percaya janjimu terjadi di dalamku. Di atas kayu salib, katakan Yesus akan segalanya. Dia berkata sudah selesai. Percaya Yesus, Mujizat terjadi. Katakan ku bersyukur padamu dengan segenap hati, ku percaya janjimu terjadi di dalamku. Amin. Yang percaya katakan di atas kayu salib Yesus serahkan segalanya. Amin. Percaya Yesus, mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu dengan segenap hati, ku percaya janjimu terjadi di dalamku. Di atas kayu salib Yesus serahkan segalanya. Percaya Yesus, mujizat terjadi. Percaya Yesus, kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan terjadi. Percaya Yesus, pemulihan terjadi. Sekali lagi percaya Yesus, percaya kelimpahan terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir. Percaya Yesus, semuanya tergenapi bagi kita. Amin. Karena Yesus mengasihi kita. Saya ingin nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Ya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau sok-sok kedatangannya pada kali yang kedua dengan sukacita. Tidak ada lagi rasa takut, cemas, dan khawatir. Sebab Tuhan bersama kita. Dia menyertai kita. Katakan, akan pernah kekurangan aku. Dia akan melimpahi kita dan memberkati kita. Berkatakan Amin. dan renungkan firman-Mu. Mari yang percaya katakan, sebab janjimu ya dan amin. mari kita sebut namanya Yesus, oh Yesus, Gembalaku. Amin, amin. Yang percaya Takkan pernah kekurangan aku. amin. Memperkatakan dan renungkan firman-Mu. Percaya Sebab janjimu ya dan amin. Inilah bagian kita. ku bersyukur padamu dengan segenap hati. Ku percaya janjimu terjadi di dalamku. Di atas kayu salib Siapa? Yesus serahkan segalanya. Percaya Yesus, mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, Ku bersyukur padamu dengan segenap hati. haleluya. Ku percaya janjimu terjadi di dalamku. Di Yesus atas kayu salib Yesus serahkan segalanya. Percaya Yesus, mujizat terjadi. mari katakan, Ku bersyukur padamu. mari yang percaya katakan bersama. Dengan segenap hati ku percaya janjimu Janjinya tidak pernah gagal. terjadi di Dia dalamku. sanggup menggenapinya. Di atas kayu salib Yesus akan segalanya. Mari yang percaya katakan, Percaya Yesus, mujizat terjadi. pemulihan terjadi. Percaya Yesus, pemulihan terjadi. Percaya Yesus, kemenangan terjadi. Percaya Yesus, kemenangan terjadi. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin.
Kita percaya Yesus, titik. Dan kita tahu ketika kita percaya Yesus, kesembuhan, pemulihan, kelimpahan kemenangan itu pasti terjadi karena Yesus sudah menjaminnya di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Mari jemaat dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Angkatlah wajahmu, kata Tuhan. Sekalipun dunia ini sedang bertambah gelap dan jahat, masa-masa sulit dan sukar terjadi, penyakit-penyakit yang baru dan menakutkan mulai bermunculan. Tetapi Tuhan berkata, bangkitlah dan angkatlah wajahmu, sebab keselamatanmu sudah dekat. Terima berkat, kasih karunia dan anugerah yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menjaga engkau baik di luar maupun di dalam, di kota maupun di ladang. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia menyinari kita. Dia menatap kepada kita dan memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal dan pikiran untuk memelihara hati dan jiwamu. Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk tinggal di dalam hidup kita, menyertai, menolong dan menghibur kita, serta memeteraikan kita menjadi milik kepunyaannya sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam pernikahan anak domba. Semua kita yang percaya, generasi pada hari yang ketiga yang diberkati dengan hujan awal dan hujan akhir. Semua yang menikmati percepatan, kelimpahan, kemenangan, kesembuhan, umur yang panjang. Mari kita berseru bersama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara, generasi yang ketiga. Tuhan menyertai kita dalam perjalanan pulang kita. Sampai jumpa di hari Minggu mendatang. Ku bersyukur padamu dengan segenap hati. Ku percaya janjimu terjadi di dalamku. Di atas kayu salib Yesus serahkan salahnya. Percaya Yesus mujizat